wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita dalam pembelajaran ini, perkenalkan saya, Sani SPD, akan mendampingi kalian belajar kimia di kelas 10. Di SMP yang lalu, kalian telah mempelajari kimia yang terintegrasi dalam ilmu pengetahuan alam, seperti unsur, senyawa, campuran, perubahan fisika, perubahan kimia, serta ciri-ciri terjadinya suatu reaksi. Di SMA saat ini, kalian akan mempelajari kimia secara terpisah, seperti halnya fisika dan biologi. Anak-anak sekalian, adapun materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini adalah yang pertama, pengertian ilmu kimia. Yang kedua, hakikat ilmu kimia. Yang ketiga, cabang-cabang ilmu kimia. Yang keempat, peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, peranan ilmu kimia dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Baiklah, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu kimia. Secara umum, kimia itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains yang mempelajari tentang sifat, struktur materi, komposisi materi, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan materi itu. Kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu kimia, yang artinya perubahan benda atau zat. Dalam bahasa Yunani disebut dengan chemia, adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Berikutnya, manfaat belajar ilmu kimia. Tentu saja, seperti halnya ilmu-ilmu yang lain dalam mempelajari ilmu kimia, spesifik untuk mengetahui atau memahami secara baik terhadap alam sekitar kita dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Manfaat yang kedua, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Berikutnya adalah hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia itu bahwa benda bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan. Hal inilah yang mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujudnya semula. Materi pembelajaran kita selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu kimia. Di dalam ilmu kimia, banyak sekali jenisnya. Ada yang disebut dengan kimia organik. Kimia organik itu adalah kimia yang khusus mempelajari senyawa yang mengandung unsur karbon. Karbon memiliki banyak sifat yang unik. Di antaranya dapat membentuk ikatan kimia kompleks dan molekul yang sangat besar. Kimia organik dalam kehidupan kita sehari-hari dikenal sebagai kimia kehidupan. Kenapa? Karena semua molekul yang membentuk jaringan dalam makhluk hidup memiliki unsur karbon sebagai bagian dari makhluk hidup. Cabang ilmu kimia yang kedua adalah kimia anorganik. Kimia anorganik itu mempelajari bahan-bahan seperti logam dan gas yang tidak memiliki unsur karbon sebagai bagian dari penyusunnya. Selanjutnya, kimia fisik. Kimia fisik ini menggabungkan kimia dengan fisika. Ahli kimia fisika mempelajari bagaimana materi dan energi itu bisa berinteraksi. Termodinamika dan mekanika kuantum adalah dua cabang yang sangat penting dalam pelajaran kimia fisika. Kimia analitik menggunakan pengamatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi dan mengukur sifat fisik dan kimia suatu zat, sehingga di dalam arti bahwa semua kimia itu sebenarnya analitis. Biokimia. Biokimia adalah studi tentang proses kimia yang terjadi pada suatu organisme hidup seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, dan lain-lain.
Masih ada banyak lagi cabang-cabang ilmu kimia yang lain seperti kimia farmasi, geokimia, kimia pangan, dan yang lainnya. Hanya saja yang menjadi fokus pembelajaran kita di SMA dari kelas 10 hingga kelas 12 adalah 5 cabang yang telah disebutkan tadi. Peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sekitar kita, kita banyak menjumpai bahan-bahan yang terbuat dari kimia. Bisa kita lihat dalam tampilan slide ini, ada bahan yang digunakan dalam kehidupan kita, misalnya parfum, deterjen, lalu obat-obatan, antiseptik, pewangi pakaian, dan desinfektan. Semua itu tentunya diadakan untuk memenuhi kebutuhan kita untuk hidup menjadi lebih nyaman. Materi kita yang terakhir adalah peranan ilmu kimia dalam pengembangan ilmu yang lain. Yang pertama, di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, peran ilmu kimia sangat erat kaitannya dengan kedokteran dan farmasi. Di bidang kedokteran, ilmu kimia dapat mengatasi berbagai masalah. Misalnya, seorang dokter dapat mendiagnosa pasiennya, kemudian memberikan obat yang sesuai untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Kemudian dalam bidang farmasi atau obat-obatan, tentu saja dalam pembuatan obat-obat tersebut tidak terlepas dari bahan-bahan kimia yang digunakan. Di bidang geologi, ilmu kimia sangat diperlukan dalam penelitian jenis dan komposisi materi, batuan, dan mineral. Hal ini akan diperlukan untuk selanjutnya melakukan proses penambangan. Nah, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka struktur batuan dan mineral yang telah diteliti akan menentukan apakah suatu daerah bisa dijadikan daerah pertambangan dan menghasilkan mineral tertentu. Kimia juga sangat berperan dalam bidang industri. Kenapa kimia berperan dalam bidang industri? Kita tahu bersama bahwa kimia dalam industri itu berperan seiring dengan kemajuan ekonomi, terutama akan memberikan nilai tambah pada hasil produksi. Misalnya, industri tekstil, industri perpipaan, industri semen, dan industri cat. Semua hasil produksi ini tentu saja akan mempunyai nilai tambah jika barang-barang tersebut dibuat dengan perubahan-perubahan yang terdapat di dalamnya proses kimia, seperti adanya pewarna, kemudian adanya bahan pengawet untuk lebih tahan lama dan bernilai jual lebih tinggi. Di bidang kecantikan, ilmu kimia sangat berperan dalam pembuatan alat-alat kecantikan seperti parfum, pasta gigi, hand body, dan make up, serta masih banyak lagi bahan-bahan lainnya yang digunakan oleh kita semua, terutama para wanita, untuk membuat dirinya menjadi lebih cantik tentunya. Yang terakhir, di bidang pangan. Dalam bidang ini, ilmu kimia menjelaskan kegunaan dan bahaya pemupukan dan pembasmian hama pada pertanian. Pemupukan dan pembasmian hama harus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan, sehingga berhasil maksimal. Pemupukan yang berlebihan tentu saja akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Begitu juga halnya dengan pestisida, harus sesuai dengan dosis untuk pupuk dan pestisida. Karena dosisnya yang telah ditentukan, maka penggunaannya harus secara bijak. Kita tahu bersama bahwa pupuk dan pestisida tentu saja mengandung zat-zat kimia. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah membuat bibit unggul dengan menggunakan bahan radioaktif seperti bibit unggul pada tanaman padi. Demikian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Tentu saja semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa setelah mempelajari materi ini, ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.